Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya di channel Akmal Creator. Kali ini saya akan membahas sebuah berita yang sedang viral. Sebenarnya sih udah seminggu yang lalu. Karena saya baru punya studio sederhana, jadi ya baru bisa ngebahas sekarang. Oke, kenapa saya membahas berita ini? Karena mungkin diri saya ada tersangkut pautan, maksudnya itu berkontribusi dalam masalah berita tersebut. Nah, dan beritanya itu adalah tentang dinar dirham, yaitu Zaim Saidi sebagai pendiri Wakala Induk ditangkap oleh pemerintah, yaitu Kapolri ya. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu saya itu membeli dirham ke seseorang, dan seorangnya itu beli ke Wakala Induk. Jadi itu saya nggak langsung beli ke Wakala Induk, tapi dari seseorang. Tapi itu dirham dari Wakala Induk Zaim Saidi ya. Nah, ini dia dirhamnya. Nah, ini dalamnya itu apem ya. Oh, that's hot. Nah, sebelum saya membuka dan memperlihatkan isi dan wujud bentuk dirhamnya itu, saya akan membahas beritanya terlebih dahulu. Kenapa sih Zaim Saidi ditangkap oleh pemerintah? Oke, langsung saja. Nah, saya bacakan dari website CNN Indonesia ya. Zaim Saidi pencetus dinar dirham Depok yang jadi tersangka. Oke. Jakarta, CNN Indonesia. Nama Zaim Saidi mencuat setelah kasus transaksi menggunakan dinar dirham di Depok, Jawa Barat berujung pada proses hukum kepolisian. Polisi menetapkan Zaim Saidi sebagai tersangka lantaran diduga bertransaksi menggunakan selain mata uang rupiah di wilayah NKRI. Jadi kesalahannya adalah bertransaksi menggunakan selain mata uang rupiah di wilayah NKRI. Lanjut. Zaim Saidi sendiri diketahui sebagai pengelola. Oke, yang kita bacakan yang penting-pentingnya saja ya. Jakarta, CNN Indonesia. Bank Indonesia menegaskan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi melanggar ketentuan dalam nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Sebab ketika dinar dan dirham digunakan untuk bertransaksi, maka dinar dan dirham menjadi alat pembayaran seperti halnya mata uang. Kepala Departemen Komunikasi BI Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan ilustrasi mata uang adalah ketika sebuah komoditas atau uang elektronik mempunyai nilai tukar dengan rupiah maupun dengan mata uang lainnya, serta memiliki nilai tukar yang berubah-ubah. Nah, itu menurut CNN, dan sekarang pindah ke Tribun News. Prof Zaim Saidi ditangkap polisi lantaran transaksi jual beli di pasar muamalah. Sebenarnya apa persoalan Zaim Saidi ditangkap? Keberadaan pasar muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat ramai diperbincangkan warganet. Sebab transaksi jual beli di pasar tersebut bukan menggunakan mata uang rupiah, melainkan koin dinar dan dirham. Berikut fakta-fakta terkait Zaim Saidi. Pasar muamalah tidak memiliki izin resmi. Nah, itu sih. Lurah Tanah Baru Zaki Fauzan menyebutkan, pasar yang didirikan oleh Zaim itu tidak pernah mengajukan izin operasional secara resmi kepada pemerintah. Oke. Kemudian langsung aja, Zaim Saidi menjadi tersangka. Bareskrim Polri telah menetapkan pendiri pasar muamalah Depok Zaim Saidi ya sebagai pendirinya sih. Saya juga tahu itu mungkin udah setahun yang lalu saya tahu. Kalau misalnya transaksi dinar dirham ini dipersalahkan, kenapa nggak dari dulu? Mungkin baru tahu ya, mungkin. Pasal yang disangka pada Zaim Saidi dikutip Kompas.com Kamis tanggal 1 2021. Zaim disangka dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mewajibkan setiap transaksi di Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Bagaimana dengan Bitcoin? Oke, tadi itu berita yang saya baca ya, mengapa Zaim Saidi ditangkap oleh polisi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat sosok bentuk atau wujud dari koin dirham tersebut ya, dinar dirham. Nah, ini dia nih. Masih banyak di sini sih, masih banyak. Oke. Kelihatan nggak? Oke, jadi ini wujud dari dirhamnya ya. Nah, saya buka ya, saya buka. Nih.
dirhamnya kayak gini nih. Kalau dinarnya ya berarti tinggal bayangin aja warnanya kuning kemasan. Nah, kalau saya ditanyakan saya rugi gak? Nah, kalau saya ditanya saya rugi gak sih beli dirham ini tuh? Kalau menurut saya tuh ya nggak rugi sih. Soalnya ini dirham itu ya bener-bener perak gitu. Perak itu mempunyai nilai tersendiri. Jadi dalam peraknya itu ya punya nilai gitu, sama seperti emas gitu. Jadi gak rugi, ini bisa jadi investasi. Saya melanggar hukum gak sih? Kalau misalnya dibilang ya saya enggak, soalnya saya beli dan saya disimpan, enggak dijadikan transaksi jual beli ya. Dan alasan kenapa sih saya itu saya pribadi itu tahu tentang dinar dirham ini tuh, jujur berawal dari Instagram. Saya kan suka nabung menggunakan emas ya. Nah, saya tuh ketika itu tuh saya melihat posan dari Rahmat Pasaribu ya. Dan postingan-postingan dari Rahmat Pasaribu ini suka membahas tentang masalah dinar dan dirham. Ya, akhirnya saya tertarik dengan dinar dan dirham. Karena kan pas waktu itu saya tuh suka nabung emas sebagai investasi ya. Ya, jadinya saya mau sesuatu yang baru seperti dirham kan. Kan soalnya dinar dari emas, dirham dari perak. Akhirnya akhirnya saya membelinya. Nah, seberapa menarik sih video-video yang dibuat oleh Pasaribu itu? Ya, nanti insya Allah saya akan membuat konten selanjutnya, yaitu reaction tentang video yang dibuat oleh Pasaribu, insya Allah ya. Oke, sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, maka jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya jika kalian ingin berlangganan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.